Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penjelasan mengenai mutasi ekstrodaktil. Sebelum itu perkenalkan nama saya Agung Maulian Pangaribuan, absen 2. Perkenalkan nama saya Anissa Putratini, absen 5. Perkenalkan nama saya Kendi, absen 16. Nah, jadi teman-teman, pada penderita ektrodaktili ini biasanya ditandai dengan hilangnya atau tidak adanya satu atau lebih dari satu jari tengah kaki ataupun tangan. Nah, ektrodaktili ini biasanya dikenal juga sebagai malformasi jari kaki atau tangan terbelah. Karakteristik malformasi tubuh atau cakar lobster. Yang pertama yaitu terdapat atau adanya cekungan dalam berbentuk kerucut ataupun huruf V pada jari tengah kaki ataupun tangannya. Terus tidak adanya jari tengah dan hanya menyisakan ibu jari dan jari kelingkingnya saja. Seringkali pada penderita ektrodaktili itu terjadi sindaktili atau ada pada jari-jari yang tersisa terdapat selaput, tangannya berselamput atau menyatu. Selanjutnya kita ke karakteristik atau ciri fisik penderita ektrodaktili. Yang pertama kita mulai dari rambut. Nah, pada penderita ektrodaktili rambutnya biasanya kering, terus jarang, tipis dan berwarna. Terus yang kedua yaitu pada wajah atau rongga mulutnya. Pada penderita ektrodaktili biasanya ditandai dengan sumbing atau pada rongga mulutnya terdapat sumbing atau celah-celah yang terbuka. Yang ketiga yaitu pada giginya. Pada penderita ektrodaktili biasanya giginya kecil berbentuk kerucut dan biasanya berjaran, dan ada juga yang tidak ada atau hipodontia. Nah, selanjutnya kita ke matanya. Pada penderita ektrodaktili tidak terdapat saluran air mata sehingga matanya kering. Terus kita selanjutnya ke kulitnya. Pada penderita ektrodaktili kulitnya terasa kering dan hangat. Baiklah teman-teman, selanjutnya penjelasan mengenai jenis mutasi serta proses dan mekanisme ektrodaktili. Jenis mutasi ektrodaktili merupakan jenis mutasi gen yang biasanya melibatkan gen TP63 dan WNT10B. Mutasi pada gen TP63 ini juga termasuk mutasi missense yang mengubah asam amino tunggal dalam protein. Mutasi ektrodaktili juga termasuk jenis mutasi delesi di mana terjadi perubahan pada kromosom 7q. Selanjutnya proses dan mekanisme ektrodaktili. Yang pertama mutasi gen TP63. Mutasi pada gen TP63 ini merusak fungsi protein P63 yang krusial untuk perkembangan jaringan ektodermal dan anggota tubuh awal. Mutasi gen ini sering diwariskan secara dominan atau spontan. Yang kedua, delesi kromosom 7q atau slip hand foot malformation 1. Malformasi tangan atau kaki terbelah tipe 1 sering dikaitkan dengan delesi atau translokasi pada kromosom 7q yang mengandung gen DLX5 dan DLX6. Gen ini mengatur pola pertumbuhan jari, sehingga hilangnya fungsi ini menyebabkan kegagalan pertumbuhan jari tangan. Untuk yang ketiga yaitu mutasi gen WNT10B. Mutasi pada gen ini berfokus pada gangguan pembentukan ekstremitas selama fase embryo. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis mutagen pada ektrodaktili, yaitu ada 3. Yang pertama, mutagen kimia, yang dimana kemungkinan terjadi penyebabnya yaitu mengkonsumsi kafein, yang dimana beberapa peneliti menyampaikan bahwa mengkonsumsi kafein terlalu tinggi dapat menyebabkan kelainan yaitu ektrodaktili. Yang kedua yaitu mutagen fisika, yang dimana penyebabnya yaitu terkenanya paparan sinar X pada saat kehamilan. Yang ketiga yaitu mutagen biologi, yang dimana mutagen biologi ini disebabkan oleh virus, terutama virus rubella pada saat kehamilan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama yaitu apakah semua mutasi merugikan makhluk hidup? Tidak semua mutasi merugikan makhluk hidup. Ada juga mutasi yang menguntungkan atau memberikan dampak positif, seperti contohnya terapi pengobatan kanker, produksi antibodi monoklonal, dan peningkatan hasil tanaman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan
bagaimana sih cara kita menerapkan pengetahuan mutasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan dan lingkungan? Yaitu caranya dengan kita mencegah atau menghindari faktor yang dapat memicu terjadinya mutasi yang merugikan pada tubuh dan DNA. Nah, selain itu, mutasi dapat diterapkan secara positif dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang lingkungan dan pertanian, di mana kita bisa menghasilkan tanaman dan buah yang unggul. Sekian materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.